مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Aini, seorang wanita muda asal Indonesia, tiba di Riyadh dengan hati penuh harapan, sambil mengucapkan doa, "Ya Allah, mudahkanlah urusanku di sini untuk menghidupi keluargaku di kampung." Setibanya di rumah majikan wanita, Aini langsung menunjukkan sikap taat beribadah dengan rutin melaksanakan sholat subuh sebelum memulai pekerjaannya. Meskipun jauh dari tanah air, Aini selalu menjaga diri dan berperilaku sopan, membuat rekan-rekan sesama TKW mengaguminya. Suatu hari, saat tengah membersihkan ruang tamu, Aini berkata kepada diri sendiri, "Semoga Allah memudahkan setiap langkahku di sini." Majikan wanita, Ibu Fatimah, mulai merasa terganggu dengan kebaikan dan ketakwaan Aini, hingga suatu malam ia berbisik kepada suaminya, "Apakah Aini terlalu baik? Bisa jadi dia menyembunyikan sesuatu." Ibu Fatimah yang selalu mencurigai, mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Aini dengan mata tajam, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk memfitnahnya. Di tengah kesibukan, Aini sering mengajak teman-temannya berbincang tentang iman, seperti ketika ia berkata, "Mari kita selalu menjaga keimanan kita, meski jauh dari keluarga." Keberadaan Aini yang selalu tenang dan sabar di tengah tantangan membuat beberapa pekerja lain mulai merasa iri dan membicarakannya di belakang. Suatu hari, Ibu Fatimah meminta Aini untuk masuk ke ruangannya dan berkata dengan nada dingin, "Aini, pastikan kamu selalu memperhatikan pekerjaanmu dengan baik." Aini menjawab dengan senyum tulus, "Insya Allah Ibu, saya akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk membantu keluarga Ibu." Seiring berjalannya waktu, Ibu Fatimah mulai menaruh keraguan terhadap integritas Aini, hingga suatu malam ia menyusun rencana untuk menjatuhkan reputasi Aini. Ibu Fatimah memanggil suaminya dan berkata, "Kita perlu memastikan apakah Aini benar-benar bisa dipercaya di rumah ini." Suaminya yang awalnya ragu akhirnya setuju. "Baiklah, mari kita cari bukti yang bisa kita gunakan untuk menuduhnya mencuri." Dengan cerdik, Ibu Fatimah menciptakan situasi di mana barang berharga keluarga tiba-tiba menghilang, lalu mengaitkannya dengan Aini. Pada suatu pagi, Ibu Fatimah menuduh Aini di depan seluruh penghuni rumah. "Aini telah mencuri kalung emas milik Ibu. Bagaimana mungkin seorang yang selalu beribadah bisa melakukan hal seperti ini?" Aini terkejut dan dengan tenang menjawab, "Insya Allah, saya tidak bersalah. Saya selalu menjaga kejujuran dalam setiap tindakan." Ibu Fatimah tidak percaya dan berkata, "Jangan marah, Aini. Kami akan mencari bukti yang jelas untuk membuktikan tuduhan ini." Di tengah kerumunan, Aini meminta waktu untuk mencari klarifikasi. "Beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah." Ibu Fatimah menyaksikan beberapa rekan kerja Aini dengan pandangan curiga, memperparah situasi fitnah yang tengah terjadi. Dengan hati yang hancur, Aini merasa terjebak dalam intrik yang tidak adil. Namun ia tetap berpegang pada iman dan harapan akan kebenaran. Menyadari bahwa tuduhan tersebut bisa merenggut kehidupannya, Aini memutuskan untuk mencari bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Sambil berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar untukku." Ia mulai berbicara dengan sesama TKW di rumah tersebut, berharap menemukan saksi yang bisa membantunya. "Apakah ada yang melihat saya mencuri kalung Ibu?" Beberapa pekerja lain, yang mengenalnya sebagai wanita yang jujur, mulai menyatakan dukungan mereka. "Saya yakin Aini tidak pernah mencuri. Dia selalu jujur dalam pekerjaannya." Namun, Ibu Fatimah tidak tinggal diam dan mulai mengancam Aini agar menghentikan usahanya. "Jika kamu terus mencari bukti, kamu akan menyesal." Suatu malam, saat Aini sedang mencari dokumen, seorang majikan pria menghampirinya dan berkata dengan kasar, "Hentikan pencarianmu atau kamu akan menghadapi konsekuensinya." Terintimidasi oleh ancaman tersebut, Aini merasa takut namun tetap bertekad.
Saya hanya ingin membersihkan nama saya di mata Allah dan orang lain. Meskipun mendapat ancaman fisik, Aini tidak mundur dan terus berusaha mencari saksi yang bisa membuktikan kebenarannya. Dalam salah satu percakapannya, Aini berkata kepada teman sekerjanya, "Jika kalian tahu apa-apa, tolong bantu saya untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah." Teman-temannya yang peduli mulai mengumpulkan informasi dan bersaksi di depan majikan. Saya melihat Aini selalu bekerja keras dan tidak pernah mencuri. Meskipun upayanya perlahan mulai mendapatkan dukungan, tekanan dari majikan semakin mengerikan, membuat Aini merasa terpojok. Ibu Fatimah, yang semakin terdesak, memutuskan untuk melaporkan Aini ke otoritas lokal dengan tuduhan serius. Aini diduga melakukan praktik sihir yang bisa membahayakan keluarga kami. Aini merasa sangat terpukul dan bertanya dengan panik. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya selalu berpegang pada ajaran Islam. Pihak berwenang segera menindaklanjuti laporan tersebut, dan barang-barang pribadi Aini disita sebagai bukti dugaan praktik sihir. Di depan majikan dan penghuni rumah, Aini mencoba menjelaskan, "Saya tidak pernah terlibat dalam sihir atau praktik terlarang apapun." Namun, Ibu Fatimah dengan tegas menjawab, "Bukti telah ada. Kita tidak bisa membiarkan seorang penyihir berada di tengah kita." Aini merasa terpinggirkan dan malu, namun ia tetap berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hatiku dan lindungilah aku dari fitnah ini." Sementara itu, suasana di rumah menjadi semakin tegang dan penuh kecurigaan, membuat Aini sulit untuk bernafas. Beberapa pekerja lain mulai merasa takut untuk membela Aini karena ancaman dari majikan. "Kita harus berhati-hati. Siapa tahu apa yang akan terjadi jika kita mendukung Aini." Dalam keputusasaan, Aini berusaha mencari jalan keluar. "Saya tidak tahu harus kemana lagi, tapi saya tidak akan menyerah." Dengan hati yang hancur, Aini menyadari bahwa fitnah ini bisa menghancurkan masa depannya. Namun ia tetap berpegang pada iman dan harap akan pertolongan Allah. Setelah melalui proses yang melelahkan, Ibu Fatimah memutuskan untuk mengusir Aini ke padang pasir, berharap ia tidak akan pernah kembali hidup. "Pergilah dari sini dan jangan kembali lagi." Aini terpaksa meninggalkan rumah majikan dengan hanya membawa air dan Al-Quran yang selalu ia bawa kemana-mana, sambil berbisik, "Ya Allah, lindungilah aku di padang pasir ini." Di tengah malam yang dingin, Aini berjalan sendirian menuju padang pasir, merasakan keheningan yang mencekam di sekelilingnya. Meski lelah dan kehausan, Aini terus berjalan dengan keyakinan bahwa Allah akan membimbingnya. "Saya percaya Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman." Angin gurun yang kencang menerpa wajahnya. Namun Aini tetap teguh, sambil membaca Al-Quran untuk mencari ketenangan. Bismillahirrohmanirrohim. Matahari terbenam di ufuk barat, meninggalkan Aini dalam kegelapan yang sunyi. Namun ia tetap mengandalkan cahaya iman untuk membimbing langkahnya. Saat malam tiba, suhu turun drastis, membuat Aini menggigil. Namun ia terus berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk bertahan di sini." Dalam keputusasaan, Aini menyadari bahwa ia harus bertahan hidup di tengah gurun yang ganas. "Saya harus mencari pertolongan agar bisa kembali ke keluarga." Terlepas dari rasa takut dan kesepian, Aini terus mengingatkan dirinya sendiri, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan tekad yang kuat, Aini melangkah maju menuju ketidakpastian, yakin bahwa setiap ujian dari Allah adalah jalan menuju keberkahan. Dalam kondisi lemah dan hampir kehabisan tenaga, Aini tiba-tiba melihat sekumpulan pria Baduy yang sedang berburu di padang pasir, dan mereka segera mendekatinya. Salah satu anggota suku, Ahmad, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapakah kamu, dan mengapa kamu sendirian di sini?" Aini menjelaskan dengan lemah, "Saya Aini dari Indonesia, diusir dari rumah majikan saya dan terdampar di padang pasir ini." Meskipun awalnya ragu, pemimpin suku, Khalid, memutuskan untuk membawa Aini ke perkemahan mereka untuk merawatnya. "Kami akan membantumu, tapi kamu harus tetap tenang dan mengikuti aturan kami." Di perkemahan, Aini merasa lega namun juga canggung, sambil berkata, "Terima kasih atas kebaikan kalian, saya akan berusaha menyesuaikan diri." Namun, kehadiran Aini yang berbeda dari suku Baduy membuat mereka merasa waspada. Dia tetap hidup di tengah gurun tanpa perlindungan. Ada yang aneh dengan dirinya. Khalid mengadakan pertemuan untuk membahas keberadaan Aini. "Kita harus memastikan apakah dia membawa niat baik atau sebaliknya."
Aini mencoba membuktikan dirinya dengan berdoa bersama. Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari segala mara bahaya. Meski begitu, beberapa anggota suku tetap merasa curiga dan mulai mengawasi setiap gerak-geriknya dengan ketat. Di tengah ketidakpastian, Aini berharap dapat diterima dan menemukan kedamaian di perkemahan suku Baduy ini. Insya Allah, aku akan menemukan tempat yang aman dan damai di sini. Meskipun Aini berusaha menyesuaikan diri, beberapa anggota suku mulai mencurigainya setelah melihatnya sering melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh khusyuk setiap malam. Mengapa dia begitu tekun dalam ibadahnya di sini? Salah satu wanita suku, Fatima, berbisik kepada teman-temannya, mungkin dia membawa ilmu sihir, karena tidak mungkin dia tetap hidup di padang pasir tanpa bantuan. Kekhawatiran mereka semakin memuncak ketika terjadi kejadian-kejadian aneh di perkemahan, seperti hilangnya barang-barang dan suara-suara misterius di malam hari. Ahmad, yang awalnya baik hati, mulai mempertanyakan niat Aini, apakah kamu benar-benar hanya seorang TKW, atau ada sesuatu yang lebih? Aini merasa dipermalukan dan mencoba menjelaskan, saya hanya seorang pekerja yang beriman. Saya tidak punya niat jahat atau ilmu sihir apapun. Namun, suku Baduy yang terikat oleh tradisi dan kepercayaan mereka sulit untuk menerima penjelasan Aini yang logis. Kata-katamu mungkin benar, tapi kami harus mengikuti intuisi kami. Pada suatu malam, saat Aini sedang membaca Al-Quran di bawah cahaya bulan, salah satu anggota suku menghampirinya dan berkata dengan tegas, kami percaya kamu adalah penyihir. Kamu harus dihukum agar kedamaian perkemahan terjaga. Aini merasa putus asa namun tetap tenang. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Tolonglah berikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran saya. Pemimpin suku, Khalid, akhirnya memutuskan bahwa tuduhan terhadap Aini harus diputuskan secara adil. Kita harus mencari bukti yang nyata sebelum mengambil keputusan. Namun, ketegangan di perkemahan semakin meningkat, membuat Aini merasa semakin tertekan dan terancam. Setelah perdebatan panjang, Khalid memutuskan bahwa Aini harus dihukum mati untuk mengembalikan ketenangan perkemahan. Ini adalah keputusan terbaik untuk menjaga keamanan kita. Aini terkejut dan menangis. Tolong, berikan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Namun, Khalid tetap teguh pada keputusannya. Keputusan ini sudah final. Kami tidak bisa mengambil risiko lebih lanjut. Sebuah regu pemanah disiapkan untuk menjalankan hukuman tersebut, dan mereka bersiap dengan hati-hati, pastikan setiap panah ditembakkan dengan tepat. Aini dipimpin menuju tempat eksekusi, sambil tetap membaca Al-Quran sebagai penenang diri. Ya Allah, ampunilah aku dan lindungilah aku dari musibah ini. Suasana di perkemahan menjadi hening dan tegang saat para pemanah bersiap menembakkan panah, menunggu instruksi dari Khalid. Khalid memberikan perintah dengan suara tegas. Tembak sekarang, biarkan keadilan ditegakkan. Panah-panah mulai terbang dari busur para pemanah menuju Aini dengan kecepatan yang mengerikan, menciptakan momen yang menegangkan. Aini berdiri tegak meski tubuhnya mulai terasa sakit akibat panah-panah yang menancap, sambil tetap mengucapkan doa, Ya Allah, kuatkanlah aku. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban yang tak terduga, membuat semua orang terdiam dalam keheranan. Saat ratusan panah ditembakkan ke tubuh Aini, ia tetap berdiri tanpa goyah, sambil berbicara lantang, ingatlah bahwa hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Tubuhnya penuh dengan panah yang menancap, namun darah tak keluar setetes pun, membuat para pemanah terkejut dan bingung. Khalid, yang melihat keajaiban tersebut, merasa tercengang dan mulai meragukan tuduhan yang telah dibuat terhadap Aini. Bagaimana mungkin dia tetap berdiri meski tubuhnya dilukai? Beberapa pemanah mulai merasa takut dan berhenti menembak. Sementara yang lain mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, apakah ini tanda dari Allah? Aini, meski terluka parah, tetap tenang dan berkata, kebenaran dan keadilan selalu menang dengan izin Allah. Para saksi yang hadir mulai berbisik satu sama lain, menyadari bahwa mungkin mereka telah salah menilai Aini, mungkin dia memang orang yang benar-benar bersih dari tuduhan ini. Khalid akhirnya memutuskan untuk menghentikan hukuman, sambil berkata, kita tidak bisa mengabaikan keajaiban ini, mungkin kita telah salah. Suasana di perkemahan berubah menjadi penuh keheningan dan kekaguman terhadap apa yang baru saja terjadi. Ini adalah tanda bahwa kita harus mencari kebenaran. Aini, meski dalam kondisi kritis, mengangkat tangan dan bersyukur.
Alhamdulillah, Allah telah melindungi saya. Keajaiban tersebut meninggalkan dampak mendalam di hati setiap orang di perkemahan, membuat mereka mulai mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Warga suku yang menyaksikan keajaiban tersebut mulai berbisik di antara mereka. Mungkin Aini memiliki ilmu rawa rontek yang melindungi orang tak bersalah. Rasa penasaran dan kekaguman membuat mereka semakin yakin bahwa Aini bukanlah penyihir, melainkan orang yang memiliki perlindungan istimewa dari Allah. Khalid, yang awalnya ingin mengusir Aini, kini merasa bingung dan memutuskan untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Aini? Apakah dia benar-benar penyihir? Anggota suku yang lain mulai meragukan tuduhan awal mereka dan mempertanyakan motif sebenarnya. Apakah kita terlalu cepat menghakimi tanpa bukti yang jelas? Aini, yang masih terluka namun tetap kuat, berkata kepada Khalid, "Saya tidak memiliki niat jahat. Saya hanya ingin hidup damai dan kembali ke keluarga saya." Salah satu anggota suku yang bijaksana, Hasan, mencoba menengahi situasi. Kita harus mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan tidak terpengaruh oleh prasangka. Namun, sebagian kecil suku tetap merasa curiga dan meminta hukuman yang lebih dahsyat. Kita harus memastikan bahwa tidak ada penyihir yang tinggal di perkemahan ini. Dalam kekacauan tersebut, para pemimpin suku mulai mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Apakah kita siap untuk menghadapi konsekuensi jika ternyata kita salah? Aini merasa lega namun juga cemas, menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir. Semoga Allah membimbing kita semua menuju kebenaran. Dengan kegemparan yang terus meningkat, perkemahan suku Badui menjadi tempat penuh ketegangan dan harapan akan keadilan yang sejati. Dalam upaya untuk mengakhiri keraguan dan ketegangan, Khalid memutuskan untuk mendatangkan algojo khusus dari kota yang terkenal dengan panah emas mereka. Kami membutuhkan cara yang lebih pasti untuk menentukan nasib Aini. Panah emas tersebut dipercaya mampu mengakhiri nyawa siapapun, termasuk seorang penyihir, sehingga harapan mereka adalah ini akan menjadi solusi yang adil. Algojo tiba di perkemahan dengan membawa panah emas yang bersinar terang di bawah sinar matahari, memancing perhatian semua orang. Inilah panah emas yang akan digunakan untuk menentukan kebenaran. Dengan hati-hati, algojo tersebut melepaskan panah ke arah Aini, sambil mengucapkan doa agar keadilan ditegakkan. Semoga Allah menunjukkan kebenaran melalui panah ini. Namun, yang terjadi justru keajaiban kembali terjadi ketika panah emas meledak di udara sebelum mencapai Aini, melukai para penonton yang menyaksikan. Astaga, apa yang terjadi di sini? Ledakan panah emas tersebut menyebabkan kekacauan di perkemahan, membuat semua orang panik dan terluka. Kita harus segera mengevakuasi yang terluka. Khalid yang melihat kejadian itu merasa semakin bingung dan mulai meragukan metode yang mereka gunakan. Ini bukan cara yang benar untuk mencari kebenaran. Aini, yang terluka namun selamat, berdiri dengan tegar sambil berkata, "Keajaiban kembali terjadi. Ini adalah tanda bahwa saya tidak bersalah." Para pemanah yang terluka mulai menyadari bahwa panah emas tersebut tidak berfungsi seperti yang mereka harapkan. Bagaimana mungkin panah ini bisa meledak di udara? Kejadian tersebut semakin memperkuat keyakinan warga suku bahwa Aini adalah orang yang benar-benar bersih dari tuduhan sihir. Namun mereka masih bingung bagaimana melanjutkan. Luka-luka yang diderita para pemanah dan penonton akibat ledakan panah emas memicu kemarahan di kalangan suku. Ini adalah kutukan. Kita telah melakukan kesalahan besar. Mereka mulai menyadari bahwa metode yang mereka gunakan untuk mencari kebenaran justru membawa malapetaka. Kita harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Para penonton yang masih sadar mulai mendesak para hakim untuk mengadakan pengadilan ulang. Kita tidak bisa membiarkan Aini dihukum tanpa bukti yang jelas. Banyak yang mulai percaya bahwa Aini bukanlah seorang penyihir, melainkan korban fitnah yang tidak berdosa. Lihatlah apa yang terjadi pada pemanah kita. Ini bukan kerja sihir. Khalid merasa tertekan oleh tuntutan para penonton dan mulai mempertimbangkan kembali keputusannya. Mungkin kita harus memberi Aini kesempatan kedua. Suasana di perkemahan berubah menjadi penuh keraguan dan keinginan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Kita perlu menemukan cara yang lebih adil untuk menyelesaikan ini. Aini, yang melihat perubahan sikap warga suku, merasa sedikit lega namun tetap waspada. Semoga Allah membimbing kita semua menuju kebenaran. Beberapa anggota suku yang awalnya mendukung hukuman mati kini mulai menyatakan penyesalan. Kami seharusnya lebih bijaksana dalam menilai orang lain. Dalam kerumunan yang penuh emosi, salah satu tetua suku berbicara,
Kita telah melihat keajaiban. Mari kita gunakan ini sebagai pelajaran untuk lebih adil dan bijaksana. Dengan tekanan dari warga suku dan bukti yang semakin jelas bahwa Aini tidak bersalah, Khalid akhirnya setuju untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Kita harus mencari cara untuk membersihkan nama Aini dan mengembalikan kedamaian perkemahan. Di tengah kebingungan dan keraguan, seorang bijak dari suku tersebut bernama Abdullah mencoba menengahi situasi dengan bijaksana. Kita membutuhkan pandangan yang lebih luas dan adil dalam menyelesaikan masalah ini. Abdullah mengajak Khalid dan beberapa tetua suku untuk berdiskusi secara mendalam. Mari kita pertimbangkan semua fakta sebelum membuat keputusan yang drastis. Ia menyarankan agar Aini diadili secara adil dan diberikan kesempatan untuk membela diri. Setiap orang berhak atas keadilan, kita harus memberikan Aini kesempatan untuk membuktikan dirinya. Khalid, yang mulai meragukan keputusan awalnya, berkata, mungkin Abdullah benar, kita harus mencari kebenaran yang sebenarnya. Namun, beberapa hakim yang terlibat tetap bersikeras pada keputusan awal mereka. Kita telah melakukan yang terbaik dengan informasi yang kita miliki. Mereka menganggap usulan Abdullah sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Kita tidak bisa mengubah keputusan kita sekarang. Ini adalah urusan serius. Abdullah tidak menyerah dan terus mendesak untuk pengadilan ulang. Kita harus memberikan keadilan yang sebenarnya bagi Aini. Jangan biarkan prasangka menguasai hati kita. Suasana menjadi tegang antara pendukung Abdullah dan hakim yang keras kepala. Ini adalah pertempuran antara kebenaran dan ketidakadilan. Aini, yang menyaksikan perjuangan ini, merasa sedikit harapan namun tetap waspada. Semoga Allah memudahkan jalan saya dan memberikan keadilan. Meskipun upaya Abdullah sangat berarti, hambatan dari hakim yang keras membuat jalan menuju keadilan semakin sulit, meninggalkan perkemahan dalam keadaan penuh ketegangan dan ketidakpastian. Cerita tentang Aini yang tidak bersalah dan mengalami keajaiban di padang pasir akhirnya sampai ke telinga Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, membuat mereka segera bertindak. Kita harus membantu warga negara kita yang terjebak dalam situasi seperti ini. Kedutaan segera mengirim perwakilan untuk menyelidiki kasus Aini, sambil berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat. Kami akan memastikan bahwa hak Aini terlindungi dan keadilan ditegakkan. Tim penyelidik dari kedutaan tiba di perkemahan suku Baduy dan mulai mengumpulkan informasi serta bukti atas fitnah yang dialami Aini. Kami harus menemukan bukti yang jelas untuk membersihkan nama Aini. Mereka berbicara dengan anggota suku dan menyelidiki kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum dan sesudah Aini tiba. Apakah ada motif tersembunyi di balik tuduhan ini? Dari hasil penyelidikan, terbukti bahwa Ibu Fatimah dan suaminya telah menciptakan bukti palsu untuk menuduh Aini. Ini adalah fitnah yang disengaja untuk menjatuhkan reputasi Aini. Kedutaan mengumpulkan semua bukti tersebut dan menyampaikannya kepada otoritas lokal, sambil berkata, ini adalah bukti kuat bahwa Aini tidak bersalah dan telah difitnah. Di hadapan suku Baduy dan anggota suku lainnya, perwakilan kedutaan menjelaskan situasi sebenarnya. Aini adalah korban fitnah yang tidak berdosa. Kita harus mengembalikan keadilan untuknya. Khalid dan beberapa tetua suku akhirnya menerima bukti tersebut dan menyadari bahwa mereka telah salah menilai Aini. Kami mohon maaf atas kesalahan kami dan akan mencari cara untuk memperbaikinya. Aini akhirnya dibebaskan dari tuduhan sihir dan diberikan kebebasan untuk kembali ke kehidupannya yang seharusnya. Terima kasih atas bantuan dan keadilan yang diberikan. Kedutaan memastikan bahwa Aini diberikan perlindungan dan dukungan untuk kembali ke Indonesia dengan aman, sambil mengucapkan, kami berterima kasih kepada suku Baduy yang akhirnya mengakui kebenaran. Setelah Aini dibebaskan, keluarga majikan wanita yang telah memfitnahnya mulai mengalami serangkaian kejadian buruk yang tak terduga. Bagaimana mungkin ini terjadi setelah Aini pergi? Harta mereka mulai hilang secara misterius dan reputasi mereka di masyarakat pun mulai merosot, membuat mereka panik dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kami? Penduduk lokal yang sebelumnya mempercayai fitnah mulai berpaling dari keluarga tersebut, menyadari bahwa mereka telah dipermalukan. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Keluarga majikan merasa terpojok dan mulai mencari alasan untuk menjelaskan kejadian buruk yang menimpa mereka. Mungkin ini adalah akibat dari tindakan kami sebelumnya. Kejadian-kejadian tersebut semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Allah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah pembalasan atas kezoliman yang dilakukan. Ibu Fatimah dan suaminya mengalami kesulitan finansial dan sosial, membuat mereka semakin menyadari kesalahan mereka.
Kami telah melakukan kesalahan besar dengan memfitnah Aini. Dalam keputusasaan, mereka mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Namun reputasi mereka sudah tercemar. Kami mohon maaf atas semua yang telah kami lakukan. Penduduk suku mulai mengajak untuk lebih berhati-hati dalam menilai dan tidak mudah percaya tanpa bukti yang jelas. Kita harus belajar dari kesalahan ini. Azab yang menimpa keluarga majikan tersebut dianggap sebagai pelajaran bagi semua orang di perkemahan. Kebenaran dan keadilan akan selalu menang. Dengan kejadian ini, masyarakat suku Baduy menjadi lebih bijaksana dan adil dalam menilai orang lain, memastikan bahwa tidak ada lagi fitnah tanpa bukti yang kuat. Mendengar tentang kasus Aini dan keajaiban yang terjadi, Raja Arab Saudi memutuskan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam setiap kasus. Tim penyelidik yang dipimpin oleh pejabat tinggi tiba di perkemahan suku Baduy untuk mengumpulkan semua informasi dan bukti yang ada. Kami akan mencari kebenaran yang sebenarnya dalam kasus ini. Setelah menyelidiki lebih lanjut, tim penyelidik menemukan bukti kuat yang mengungkap ketidakadilan yang dialami Aini. Ini adalah bukti nyata bahwa Aini telah difitnah tanpa alasan yang jelas. Raja memerintahkan agar para hakim yang terlibat dalam kasus ini dijatuhi hukuman berat atas kelalaian dan tindakan tidak adil mereka. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Para hakim yang bersalah diadili dengan adil dan diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi di negara ini. Raja juga memerintahkan agar sistem peradilan diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Aini diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan Raja mengenai penderitaan yang dialaminya. Saya berharap kasus saya dapat menjadi pelajaran bagi semua. Raja, yang merasa prihatin atas penderitaan Aini, berkata, kami sangat menyesal atas ketidakadilan yang telah terjadi dan akan memastikan hal ini tidak terulang lagi. Keputusan Raja yang adil dan bijaksana mendapatkan pujian dari masyarakat. Ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan keadilan bagi semua. Dengan penyelidikan yang selesai dan keadilan yang ditegakkan, perkemahan suku Baduy pun merasakan kedamaian yang baru. Kita sekarang dapat hidup harmonis tanpa rasa takut akan ketidakadilan. Sebagai bentuk permohonan maaf dan kompensasi atas penderitaan yang dialami, pemerintah Arab Saudi memberikan Aini kompensasi besar. Kami ingin memastikan bahwa Anda dan keluarga Anda tidak menderita akibat kejadian ini. Aini merasa sangat bersyukur dan mengucapkan, Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan dan keadilan yang telah diberikan kepada saya. Selain kompensasi finansial, pemerintah juga memastikan bahwa Aini diberi kebebasan penuh untuk kembali ke Indonesia dengan aman. Kami akan mengatur perjalanan Anda secepat mungkin. Tim dari Kedutaan Besar Indonesia membantu Aini dalam proses persiapan keberangkatannya. Kami akan memastikan Anda dapat pulang dengan selamat ke tanah air. Sebelum berangkat, Aini mengadakan pertemuan terakhir dengan suku Baduy yang telah membantunya. Terima kasih atas semua dukungan dan doa kalian selama ini. Khalid, pemimpin suku, menyampaikan pesan perpisahan. Kami belajar banyak dari pengalaman ini dan akan selalu mengingat kebaikan hatimu. Aini merasa haru dan berdoa, Ya Allah, terima kasih atas segala bantuan dan pertolonganmu. Semoga aku bisa membantu keluargaku di Indonesia. Pada hari keberangkatan, masyarakat suku Baduy mengadakan acara perpisahan yang sederhana namun penuh makna. Selamat jalan, Aini. Semoga Allah melindungimu selalu. Aini meninggalkan padang pasir dengan perasaan lega dan penuh harapan. Ini adalah awal baru bagi saya dan keluarga saya. Dengan bantuan dari pemerintah dan kedutaan besar, Aini akhirnya naik pesawat menuju Indonesia, membawa serta pengalaman hidup yang luar biasa dan keyakinan bahwa keadilan akan selalu menang. Kisah Aini yang mengalami keajaiban dan keadilan menjadi perbincangan hangat di Arab Saudi, menarik perhatian banyak orang terhadap isu fitnah dan keadilan bagi TKW. Bagaimana seorang wanita bisa membuktikan kebenarannya di tengah fitnah? Media lokal mulai meliput cerita Aini, menyoroti perjuangannya dan keajaiban yang terjadi di padang pasir. Ini adalah kisah inspiratif tentang ketabahan dan iman. Cerita ini menyentuh hati banyak orang dan membawa perubahan dalam cara masyarakat memandang isu fitnah. Kita harus lebih berhati-hati sebelum menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Suku Baduy yang telah membantu Aini juga mulai menghormati ajaran Islam yang murni, memperkuat praktik ibadah dan keadilan di perkemahan mereka. Kita belajar banyak dari kejadian ini tentang pentingnya keadilan dan kebenaran.
Pengalaman Aini di padang pasir membuatnya lebih bijaksana dan kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di Indonesia, kisah Aini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para TKW yang menghadapi kesulitan serupa. Jika Aini bisa melewati semua ini, saya juga bisa. Pemerintah Indonesia menggunakan cerita ini untuk meningkatkan perlindungan dan hak-hak para TKW di luar negeri. Kami berkomitmen untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan Anda. Organisasi keagamaan juga mengambil pelajaran dari kisah Aini untuk menekankan pentingnya keimanan dan kejujuran. Iman dan kebenaran akan selalu menang atas fitnah dan kebohongan. Perubahan positif di perkemahan suku Baduy juga berdampak pada hubungan mereka dengan komunitas lain, memperkuat solidaritas dan saling menghormati. Kita sekarang lebih memahami dan menghargai satu sama lain. Kisah Aini terus dikenang sebagai contoh nyata bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang dengan izin Allah, memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Setelah perjalanan panjang dan penuh liku, Aini akhirnya tiba di Indonesia dengan selamat, disambut hangat oleh keluarga dan teman-temannya. Selamat datang kembali, Aini, kami sangat merindukanmu. Di bandara, keluarganya menyambutnya dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. Kami bangga padamu, Aini, kamu adalah pahlawan kami. Aini merasa lega dan bahagia bisa kembali ke tanah air setelah melalui semua cobaan, sambil berkata, Alhamdulillah, saya bisa pulang dengan selamat. Kembali di desa asalnya, Aini disambut sebagai pahlawan oleh warga desa yang mendengar kisahnya. Kamu adalah inspirasi bagi kami semua, Aini. Dengan kompensasi yang diterimanya, Aini membantu keluarganya keluar dari kemiskinan, membeli rumah baru dan memperbaiki kehidupan mereka. Semua ini adalah berkah dari Allah. Aini juga aktif dalam komunitas, berbagi pengalamannya untuk membantu para TKW lainnya agar tidak mengalami hal serupa. Saya ingin memastikan tidak ada lagi yang menderita akibat fitnah dan ketidakadilan. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara keagamaan dan sosial, memberikan motivasi dan inspirasi kepada banyak orang. Kekuatan iman dan kejujuran akan selalu membawa kebaikan. Keluarga dan teman-temannya merasa bangga dengan ketabahan dan keberanian Aini dalam menghadapi cobaan. Kamu telah mengajarkan kami arti sejati dari iman dan kesabaran. Meskipun sudah kembali, Aini tetap mengenang pengalaman di Riyadh sebagai pelajaran hidup yang berharga. Setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hati yang penuh syukur dan damai, Aini menjalani kehidupan barunya di Indonesia, terus menginspirasi banyak orang dengan kisah perjuangannya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati kita semua. Kisah Aini menjadi pengingat abadi bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang dengan izin Allah, memperkuat keyakinan banyak orang akan kekuasaannya. Allah tidak akan meninggalkan orang yang beriman. Aini terus menginspirasi banyak orang untuk menjaga iman, kesabaran, dan keyakinan dalam menghadapi cobaan. Setiap ujian adalah cara Allah menguji keimanan kita. Di komunitasnya, Aini dikenal sebagai simbol ketabahan dan keberanian, memberikan teladan bagi generasi muda. Kita harus selalu berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Banyak TKW lainnya yang merasa termotivasi untuk lebih berhati-hati dan memperkuat iman mereka setelah mendengar kisah Aini. Saya akan lebih menjaga diri dan iman saya. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi para TKW. Belajar dari pengalaman Aini untuk mencegah kejadian serupa. Kami berkomitmen untuk melindungi hak-hak Anda. Organisasi keagamaan mengadakan seminar dan diskusi tentang pentingnya keadilan dan bagaimana menghadapi fitnah. Kebenaran dan keadilan adalah nilai yang harus selalu dijaga. Aini sering mengunjungi sekolah dan universitas untuk berbicara tentang pengalamannya, mengajarkan nilai-nilai Islam yang murni, iman dan kejujuran adalah fondasi kehidupan yang baik. Kisah Aini juga menjadi bahan pelajaran di berbagai institusi pendidikan, mengajarkan tentang pentingnya integritas dan keteguhan iman. Mari kita belajar dari kisah nyata untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di tingkat nasional, kisah Aini mendapat perhatian dan penghargaan dari berbagai pihak, menegaskan bahwa keadilan dan kebenaran dihargai. Kisah Aini adalah contoh nyata bahwa kebenaran akan selalu menang. Dengan semua pengalaman dan pelajaran yang ia bagikan, Aini memastikan bahwa hikmah dari perjuangannya akan terus menginspirasi dan membawa perubahan positif di masyarakat. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu berpegang pada iman dan keadilan.